Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la urudunya watin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah psikologi agama Bapak Zun Azizul Hakim MPSI PSI. Yang saya banggakan kepada teman-teman kelas PAI Madol sekalian. Perkenalkan, saya Firda Zaratul Salsabila, perwakilan dari kelompok 1 akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Adapun kelompok saya adalah yang pertama, Saudari Rosdia Ayu Madaniyah, kedua Risalatul Lutfiana, ketiga Isnaini Prasetya Ningtyas, keempat Muhammad Adam Wafi Agrisam, kelima Intan Mutiara, keenam Hilmi Hasna Nabila, ketujuh Iqbal Salsabila Imamah, 8 Firda Zaratul Salsabila, 9 Muhammad Fahri Alfian, 10 Muftahur Rahman, 11 Agung Saputra, 12 Muhammad Irfan Askari. Alhamdulillah, pada pagi hari ini yang cerah kita akan melanjutkan perkuliahan kita yang masih secara virtual dalam kondisi daring. Semoga tidak menyurutkan semangat kita dalam diskusi pada pagi hari ini. Diskusi kita pada pagi hari ini yaitu penyampaian materi dari kelompok 1 yang akan membahas konversi agama. Dengan susunan acara pada diskusi kita adalah yang pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, keempat arahan dan masukan dari dosen, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, memasuki susunan yang pertama yaitu pembukaan, mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah washolihah Al-Fatihah. Acara yang kedua adalah penyampaian materi dari kelompok 1. Untuk materi pertama kepada Saudari Risalatul Lutfiana dan akan dilanjutkan oleh Saudari Rosdia Ayu Madaniyah. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risalatul Lutfiana dengan NIM 12201193060. Presensi 5. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu terkait tentang pengertian konversi agama. Konversi agama secara umum dapat diartikan dengan perubahan agama atau masuk agama. Pengertian konversi menurut etimologi berarti taubat, pindah, dan berubah agama. Selanjutnya, kata tersebut dipakai dalam bahasa Inggris, conversion, yang mengandung pengertian berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain. Berdasarkan arti kata-kata di atas, dapat disimpulkan bahwa konversi agama mengandung pengertian bertaubat, berubah agama, berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama lain. Menurut Clark, konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Lebih jelas dan lebih tegas lagi, konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba mendapat hidayah Allah secara mendadak telah terjadi, yang mungkin saja sempat mendalam atau dangkal. Perubahan tersebut dapat juga terjadi secara berangsur-angsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosdia Ayu Madaniyah, absensi 3 dengan NIM 12201193057. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian konversi agama secara terminologi. Menurut pengertian ini dikemukakan beberapa pendapat mengenai konversi agama. Antara lain yang pertama, McHayridge mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan di mana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke dalam suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.
Yang kedua, William James mengatakan konversi agama dengan kata-kata to be converted, to receive grace, to experience religions, to gain an assurance are so many parables we do not do the process gradual of sudden by which a self-hated David and consciously like superior and happy in consequence of its fit or hold upon religious realities. Yang dimaksud dalam kutipan di atas memuat beberapa pengertian. Yang pertama, adanya perubahan arah pandang dan keyakinan seseorang terhadap kepercayaan dan agama yang dianutnya. Yang kedua, perubahan yang terjadi dipengaruhi kondisi kejiwaan sehingga perubahan dapat terjadi secara berproses atau secara mendadak. Yang ketiga, perubahan tersebut bukan hanya berlaku bagi pemindahan kepercayaan dari suatu agama ke agama lain, tetapi juga termasuk perubahan pandangan terhadap agama yang dianutnya sendiri. Dan yang keempat, selain faktor kejiwaan dan kondisi lingkungan, maka perubahan itu pun disebabkan faktor petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya materi kedua kepada Saudari Isnaini Prasetyaning Tias dan akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Adam Wafri Abrisam. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Isnaini Prasetyaning Tias, absen 6, NIM 122019302 akan menjelaskan terkait latar belakang terjadinya konversi agama. Baik, langsung saja diawali dengan dorongan beragama bagi manusia merupakan tuntutan yang tidak dapat dihindari. Durkheim mengungkapkan bahwa beragama merupakan perwujudan dari kolektif consciousness atau kesadaran kolektif. Agama adalah sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif seperti ritus-ritus agama. Namun kenyataannya, banyak dari individu yang tidak puas dengan agama yang dianutnya, baik itu dari segi Tuhannya ataupun dari segi peribadatannya. Hal tersebut yang memicu banyaknya individu melakukan konversi agama atau perpindahan agama. Istilah konversi itu sendiri sebenarnya tidak hanya mengandung arti sebatas berpindah agama, tetapi perubahan tingkat spiritual yang drastis juga dapat dikatakan sebagai konversi. Konversi agama merupakan hal yang wajar ketika orang menyadari bahwa beragama adalah kebebasan setiap individu dalam suatu masyarakat. Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang sebenarnya tidak boleh diganggu-gugat oleh siapapun. Indonesia sebagai negara dengan sistem demokratis tentunya menjamin akan kebebasan tersebut. Dalam UUD 1945, pasal 29 ayat 2 dijelaskan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Maka negara seharusnya memberi perlindungan dan keadilan jika sesuatu yang negatif terjadi terhadap pelaku konversi agama. Begitupun masyarakat belajar untuk menyadari makna toleransi, tenggang rasa, saling menghormati, menghargai, sehingga dapat menghindari tindakan kekerasan, diskriminasi, dan hal-hal yang merugikan serta memberatkan pelaku konversi tersebut. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang bisa bebas memilih agama yang diinginkannya. Lingkungan keluarga dan lingkungan sosial justru menjadi penghambat seseorang dalam memilih agamanya, seperti penghentian dukungan secara finansial, kekerasan secara fisik maupun psikis, baik lewat pengacuhan, cemoohan, pengucilan, bahkan sampai pengusiran oleh keluarga kerap dialami oleh seorang yang melakukan perpindahan agama. Konversi agama dalam prosesnya melibatkan banyak unsur psikologis atau rentan terhadap permasalahan psikologi, baik itu ketika akan mengalami, sedang mengalami, dan setelah mengalaminya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Untuk kelanjutan materi latar belakang konversi agama akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Abrisam. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai latar belakang terjadinya konversi agama. Baiklah, di mana dalam masa dewasa manusia beranggapan bahwa agama menjadi persoalan kepercayaan dan mampu membawa keberuntungan dunia akhirat. Misalnya
mengalami goncangan batin atau bahkan terkadang merasa putus asa atas keadaan yang telah ditimpanya. Untuk itu jalan keluarnya ialah konversi agama, kemudian mencari pegangan atau mindset baru sehingga ia bisa merasakan ketenangan jiwa. Kegoncangan keyakinan beragama terjadi sesudah perkembangan kecerdasan selesai, tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi berhubungan dengan segala pengalaman dan proses pendidikan yang dilalui di masa kecil. Karena pengalaman yang dilalui oleh seseorang ikut memberikan gambaran pribadinya setelah remaja meningkat menjadi manusia dewasa. Seseorang yang mengalami konversi agama terjadi karena adanya pengalaman spiritual, keinginan yang kuat, dan dorongan eksternal yang memantapkan hatinya untuk berhijrah dari agamanya ke agama yang lain. Tidak ada hasil yang maksimal tanpa adanya proses yang panjang, yaitu proses yang menjadikan dirinya berubah menjadi lebih baik, di mana tindakan seorang yang bergantung dengan alam pikirannya, maka ia bertanggung jawab penuh atas sikap yang dimunculkan dalam pikirannya. Akan tetapi lingkungan pun ikut berperan dalam mempengaruhi cara berpikir seseorang. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga kepada Saudari Intan Mutiara dan akan dilanjutkan oleh Saudari Hilmi Haslah Nabila. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Mutiara, absen 18. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang faktor penyebab konversi agama. Di antara ahli psikologi berpendapat bahwa faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor kejiwaan, di mana orang menghadapi situasi yang menakutkan dan tekanan batin yang tidak bisa diatasi. Mereka bisa mengalahkan motif-motif atau pandangan yang selama ini yang dia taati. Secara psikologis, yang mendorong terjadinya konversi agama dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut yang turut mempengaruhi dan mendorong terjadinya konversi agama, yang terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor kepribadian. Struktur kepribadian yang dimiliki oleh seseorang sangat mempengaruhi perkembangan jiwa serta mendorong seseorang untuk melakukan konversi agama. Yang kedua, faktor bawaan. Terjadinya konversi agama pada seseorang tidak terlepas dari faktor bawaan. Di antara faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa individu dalam hidupnya adalah watak dan karakter. Di samping itu, dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin, misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci, dan sebagainya. Yang ketiga, konflik kejiwaan atau ketegangan perasaan. Konflik kejiwaan yang terjadi pada seseorang merupakan salah satu faktor penentu terjadinya konversi agama. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Apabila ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Haslah Nabila, absen 23, NIM 12201193250. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang faktor penyebab konversi agama bagian yang kedua, faktor ekstern. Faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu. Faktor-faktor ini turut pula mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan konversi agama, baik terhadap agama lain maupun terhadap faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Adapun faktor ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, faktor keluarga. Masalah keluarga merupakan sesuatu problema yang dapat menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antara individu dalam sebuah keluarga. Kondisi jiwa manusia seperti yang dipaparkan di atas akan mudah sekali membawa seseorang ke arah tekanan batin. Mereka berusaha mencari penyalurannya dengan cara minuman keras, berandalan, berjudi, berkelahi, bahkan perbuatan-perbuatan yang membawa mereka kepada konversi agama. Sebagai usaha untuk merendam tekanan batin yang menimpa dirinya, mereka memilih konversi agama. Dengan konversi agama, mereka bisa mendapatkan ketenangan batin. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwanya. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, yang merasakan hidup sendiri, tidak ada teman, kenalan, sehingga merasa kesepian.
Selain itu, lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya, apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah, dan resah. Kondisi seperti itu sering dimanfaatkan pemuka atau penganut agama untuk melakukan konversi agama agar karyawannya pindah atau masuk ke dalam agama yang dianut pimpinannya. Yang ketiga, perubahan status dan peranan. Istilah status dan peranan merupakan dua istilah yang saling berkaitan. Harsojo dalam bukunya Pengantar Antropologi menulis bahwa status adalah posisi popularitas yang terdapat dalam pola tingkah laku yang bersifat timbal balik, sedangkan peranan merupakan aspek dinamis daripada status. Perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu yang bersangkutan. Di satu sisi, kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu broken home. Di sisi lain, keyakinan yang dianutnya selama ini akan membawa kepada konversi agama, baik pindah ke agama lain maupun pindah faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Yang keempat, percampuran agama dan tradisi masyarakat. Agama dan tradisi masyarakat merupakan dua unsur yang sangat berbeda. Agama berkenaan dengan aturan dan ketentuan-ketentuan yang datang dari Tuhan melalui utusannya untuk kebahagiaan manusia. Sedangkan tradisi masyarakat merupakan norma-norma yang terbentuk dari bawah sehingga sulit untuk diketahui sumber asalnya. Dalam kehidupan masyarakat sering bercampur antara agama dan tradisi masyarakat, sehingga sulit untuk dibedakan antara tindakan-tindakan yang berasal dari agama dengan tindakan-tindakan yang berasal dari tradisi masyarakat. Percampuran antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan-keraguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini. Dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, akhirnya mereka melakukan konversi agama. Keputusan yang diambilnya itu merupakan suatu jaminan bagi masa depan yang lebih baik. Keputusan yang diambilnya itu menjadi pegangan dalam kehidupan di masa mendatang. Yang kelima, faktor kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa menjamin kehidupannya sendiri seperti orang lain pada umumnya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya, dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, niscaya akan muncul konflik jiwa dalam dirinya. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi keempat kepada saudari Firda Zaratus Salsabila dan akan dilanjutkan oleh saudara Iqbal Salsabila Imamah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Zaratus Salsabila, absen 31, NIM 12201193262. Baik, materi yang ketiga adalah dampak konferensi agama terhadap tingkah laku. Secara umum, sikap menunjukkan seperangkat reaksi-reaksi kejiwaan berdasarkan hasil penalaran, pemahaman, dan penghayatan individu terhadap objek-objek tertentu. Misalnya, rasa sayang, benci, rindu, dan sebagainya. Menurut teori konsistensi bahwa perubahan sikap itu lebih ditentukan oleh faktor intern yang tujuannya untuk menyeimbangkan antara sikap dan perbuatan. Intisari dari teori konsistensi ini adalah bahwa perubahan sikap merupakan proses yang terjadi pada diri seseorang dalam upaya untuk mendapatkan keseimbangan antara sikap dan perbuatan. Perubahan sikap yang dihubungkan dengan sikap keagamaan yang menyimpang menurut teori konsistensi terdapat dalam kasus-kasus konversi agama. Dalam konteks konversi agama, bahwa sumber konflik pada individu berasal dari dalam dirinya sendiri. Kemudian timbul berbagai kemungkinan untuk dijadikan pertimbangan penyelesaiannya. Nah, pada kondisi ini, pemilihan jalan keluar yang sesuai dan tepat biasanya adalah keputusan yang dapat memberikan ketenangan batin.
kebahagiaan, dan keharmonisan dalam hidup, yaitu dengan melakukan konversi agama. Perubahan sikap dalam konteks ini menunjukkan ketegasan individu untuk bertindak terhadap masalah keagamaan dan masalah kehidupan, sehingga mereka dapat merasakan kesenangan dan ketenangan dalam hidup. Mereka mengekspresikan perubahan itu dalam berbagai bentuk, terutama dalam masalah-masalah yang sangat fundamental dalam agamanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Iqbal Salsabila Imamah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Iqbal Salsabila Imamah, absen 25 dengan NIM 12201119325. Baik, di sini saya akan menyambung materi dari teman saya barusan, yang mana kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dampak positif dari konversi agama terhadap sikap individu. Nah, seperti itu. Nah, apa sih dampak positifnya, apa saja? Mungkin teman-teman udah penasaran ya. Oke, kita akan membahas. Yang pertama adalah berubahnya pandangan hidup seseorang. Nah, pandangan hidup seorang itu akan berubah ketika ia melakukan konversi agama, seperti itu. Nah, konversi agama akan membawa seseorang pada pandangan hidup yang baru, yang ia akan melakukan amal baik dan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, yang kemudian dijadikannya sebagai pandangan hidup. Mereka tidak lagi terikat kepada pandangan hidup yang lama. Dan ketika ia melakukan segala sesuatu, ia ditendensikan hanya karena keridhaan Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena penghargaan dari manusia lain. Yang kedua adalah bersikap ekstrovert dan optimis dalam hidup. Nah, orang yang sudah mengkonversi agama, maka ia akan mudah dalam bersosialisasi, menerima pemikiran-pemikiran baru, pandangan-pandangan baru, yang hasil daripada itu semua akan dijadikannya pedoman hidup. Kemudian sikap optimis adalah memandang segala sesuatu sebagai bentuk kebaikan bagi dirinya sendiri. Maka sangat bagus sekali jika seorang itu memiliki sikap ekstrovert dan optimis dalam hidup. Yang ketiga adalah menyenangi teologi liberal dalam beragama. Nah, dampak konversi agama bagi pribadian yang bersifat ekstrovert, di mana mereka lebih menyukai teologi liberal dalam hidupnya, karena pemikiran-pemikiran yang bersifat liberal dalam beragama lebih sesuai dengan jiwanya dan dapat menopang kelangsungan hidupnya, seperti dalam berusaha atau bekerja, seperti itu. Yang keempat adalah kesadaran diri. Contoh misal musibah yang menimpa diri seseorang dapat menimbulkan kegoncangan jiwa yang kuat ya. Kegoncangan jiwa ini bisa pula menimbulkan berbagai macam tafsiran tentang sikap, tingkah laku, dan perbuatannya. Bagi mereka yang memiliki kesadaran beragama yang baik, mengatakan bahwa musibah adalah sebagai peringatan Tuhan kepada dirinya atas kekeliruan yang diperbuatnya, sehingga timbul kesadaran diri individu untuk merubah sikap atau tingkah laku dalam hidupnya, baik sikapnya terhadap Tuhan maupun sikap terhadap tingkah lakunya dalam kehidupan yang nyata ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kelima kepada Saudara Miftahur Rahman dan akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Fahri Alfian, dipersilahkan. Proses konversi agama. Proses terjadinya konversi agama pada seseorang agak sulit membedakannya secara pasti, karena proses terjadinya konversi agama itu akan berbeda pada setiap orang. Tetapi yang pasti proses terjadinya konversi agama itu tetap dijalani sesuai dengan pertumbuhan pengalaman keagamaan yang dimilikinya. Selain itu, terjadinya konversi agama dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan faktor kejiwaan individu. Sebelum terjadinya konversi agama, kehidupan batin mereka mempunyai pola-pola tersendiri. Namun setelah terjadi konversi agama, secara spontanitas segala bentuk kehidupan batin yang baru dijadikan sebagai pedoman dan institusi dalam hidupnya.
Zakiyah Derajat menjelaskan proses terjadinya konversi agama melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu pada masa tenang pertama, masa tenang sebelum mengalami konversi, di mana segala sikap, tingkah laku, dan sifat-sifat acuh tak acuh menentang agama. Pada masa ini, masalah kepercayaan atau masalah-masalah agama belum mempengaruhi atau menyentuh jiwanya. Mereka bersikap acuh tak acuh terhadap agama dan bebas melakukan perbuatannya, terutama perbuatan, sikap, dan tingkah laku yang dilarang oleh agamanya, karena ajaran-ajaran agama belum mempengaruhi kepribadiannya. Dan yang kedua yaitu masa ketidaktenangan, merupakan masa-masa terjadinya konflik atau pertentangan batin dalam diri individu, di mana ajaran-ajaran agama mulai mempengaruhi jiwanya. Hal ini dikarenakan berbagai masalah kehidupan yang dialami, misalnya masalah ekonomi, moral, pendidikan, dan dosa-dosa yang dilakukannya. Secara psikologis, bila seseorang berbuat dosa atau perbuatan-perbuatan yang salah, maka muncul kesadaran diri atau penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya itu, yaitu perasaan berdosa atau bersalah dalam dirinya atas pelanggaran perintah agama. Kondisi jiwa seperti ini akan menimbulkan pertentangan batin dalam dirinya, yaitu berupa pertentangan antara baik dan salah, antara dosa dan pahala, dan sebagainya. Masyarakat menyebut peristiwa ini dengan istilah dikejar-kejar dosa atau kesalahan yang pernah dilakukannya. Peristiwa kejiwaan ini menjadikan mereka putus asa dalam hidupnya. Kondisi jiwa seperti ini menyebabkan manusia menjadi perasa dan sugestibel dalam hidupnya dan lebih cepat menerima ajakan orang lain atau melakukan konversi agama untuk mengatasi konflik yang dihadapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Alfian. Saya akan melanjutkan materi dari Mas Miftahur Rahman. Itu yang ketiga, peristiwa konversi agama pada masa ini, individu seolah-olah mendapatkan petunjuk dan ketenangan dalam hidupnya. Kemudian yang keempat, masa tenang dan masa tentram. Tahap ini berbeda dengan tahap pertama. Pada masa ini, individu merasa sangat puas terhadap keputusan yang telah ditetapkan dalam hidupnya, dan keputusan yang ditetapkan itu dijadikan sebagai ideologi dan yaitu atau sikap hidup atau way of life. Kemudian yang kelima, masa ekspresi konversi agama dalam hidup individu, yaitu masa pengungkapan konversi agama dalam bentuk tindak tanduk, kelakuan, sikap, dan perbuatan. Seluruh jalan hidupnya berubah atau mengikuti aturan-aturan yang diajarkan agamanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan materi terakhir kepada Saudara Agung Saputra dan akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Irfan Ashari. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Saputra, absen 44. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam konversi agama. Macam-macam konversi agama terdiri dari dua tipe, yaitu tipe volisional atau perubahan bertahap dan tipe self-surrender, perubahan drastis. Saya akan membahas yang pertama, tipe perubahan bertahap. Pada tipe konversi agama bertahap ini terjadi secara berproses sedikit demi sedikit, hingga kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniyah yang baru. Saya akan memberikan contoh untuk memperjelas pada proses ini dialami seseorang yang membutuhkan waktu 1 tahun ataupun berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk mengumpulkan seperangkat aspek yang akan dijadikan sebagai keyakinan yang baru. Konversi yang demikian itu sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin. Seseorang itu memiliki proses perjuangan batin untuk menguatkan diri, yang ingin menjauhkan diri dari dosa, ingin mendatangkan suatu kebenaran. Terlebih pada mencari bagaimana cara untuk tidak menyakiti orang-orang di sekitarnya, seperti
perasaan orang tua yang telah membesarkannya sejak kecil, kalau sudah punya anak mungkin untuk memberikan penjelasan kepada anaknya dan pasangannya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya tipe self surrender akan dijelaskan oleh Mas Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Azhari, absen 45, akan meneruskan penjelasan dari tentang macam-macam konversi agama. Yang kedua yaitu tipe self surrender, yang artinya yaitu perubahan drastis. Konversi agama tipe ini adalah konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami suatu proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan ini dapat terjadi dari kondisi taat menjadi lebih taat, dari tidak percaya menjadi percaya, dan sebagainya. Pada konversi tipe kedua ini, menurut William James adanya pengaruh petunjuk dari Yang Maha Kuasa terhadap seseorang. Karena gejala konversi ini yang terjadi dengan sendirinya pada diri seseorang, sehingga ia menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa dengan sepenuh-penuhnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih. Itulah penyampaian dari pemateri tentang konversi agama. Memasuki sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Pada diskusi ini akan dibuka satu sesi tanya jawab untuk 3 penanya pertama. Kepada teman-teman yang ingin bertanya agar menulis pertanyaannya pada lokasi yang sudah disediakan, yaitu WhatsApp grup psikologi agama. Dan kepada teman-teman yang nantinya ingin menambahkan atau menyanggah jawaban dari pemakalah, harap memberi instruksi terlebih dahulu. Selesai sudah pemaparan materi dari kelompok 1, kita lanjutkan diskusi kita di WhatsApp grup psikologi agama, dan yang nantinya dilanjutkan arahan dan masukan dari dosen pembimbing mata kuliah psikologi agama. Acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.